Apalagi Abi itu plak. Sosial. Nah, di situ tuh ada pengembangan karakter diri manusia. Jadi ada di tiga elemen ini ada. Nggak bisa diterima di masyarakat jatuhnya. Bener banget. Susah banget Gitu. Karena mereka selalu beranggapan kayak pemikiran gue nih yang paling bener nih. Iya. Sekarang kan skincare butuh kan? Segala butuh kan? Uang. Halo Komrade, selamat datang di Obsesi, obrolan seputar ilmu komunikasi. Hari ini ditemani oleh saya, Muhammad Abi Thorik, mahasiswa ilmu komunikasi UGJ Cirebon. Hari ini kita tentunya bakal bahas seputar obrolan anak-anak ilmu komunikasi gitu. Apalagi Abi itu plak. Hari ini tentu aja Abi nggak sendirian dong, pasti ada teman ngobrolnya dong. Kita langsung panggil aja ya ke tamu kita kali ini. Ada adik maba baru di UG. Selamat datang. Silakan duduk. Iya. Hai Teteh. Boleh perkenalan dulu, namanya siapa, rumahnya di mana, bapaknya siapa, mamanya siapa gitu kan? Boleh. Halo semuanya, aku Tina Puspita. Maba, mahasiswa baru Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, jurusan ilmu komunikasi. Mantap banget nih, anak baru ilmu komunikasi nih. Boleh, apa namanya? Taruh nama Instagramnya di sini boleh kali. Nggak main Instagram. Oh, nggak main Instagram? Luar biasa sekali, zaman 2021 ada anaknya yang nggak main Instagram loh, hebat banget. TikTok main TikTok? Kalau TikTok punya tapi nggak main. Oh, buat tapi hiburan punya, aja. buat hiburan. Punya. Oke. Gimana Teh kabarnya? Alhamdulillah baik Ya. banget. Selama pandemi ini ngapain aja sih nih di rumah? Apa sih paling gebut-gebutan nonton drakor? Nonton drakor? Iya, nonton drakor udah gitu aja. Oh iya, dikasih minum dong. Ada tamu nih nggak dikasih minum. Mangga teteh diminum dulu. Makasih. Diminum dulu, kita cheers dulu dong. Cheers. Sombong amat. Gini Teh, jadi sebagai mahasiswa ilmu komunikasi ya, terus udah diundang di sini. Nah, tema yang mau kita bahas di sini itu seputar ego sama super ego. Ya, dalam perspektif psikologi komunikasi. Iya. Nah, gimana sih menurut Teteh tuh ketiga hal itu gitu tuh? Kebetulan kan aku ngambil ilmu komunikasi. Iya. Dan tingkat 1 tuh ada mata kuliah psikologi sosial. Psikologi sosial. Nah, di situ tuh ada pengembangan karakter diri manusia. Jadi ada di tiga elemen ini ada di situ. Jadi ada ego dan super ego ini berperan penting banget buat membentuk karakter manusia itu. Pertama si ide. Ya. Ide ini lebih ke naluri. Naluri kita sebagai manusia. Iya. Untuk memenuhi kebutuhan kita. Betul. Karena kita butuh makan, butuh minum, itu naluri. Si ide bekerja. Kalau si ego ini lebih ke kita bisa mikir dulu sebelum kita memutuskan suatu hal. Bisa milih dulu nih, yang mana yang benar, yang mana yang baik. Dan super ego ini yang tingkatannya lebih tinggi, itu dibentuk dari lingkungan sekitar kita, dari orang tua kita, didikan orang tua kita gimana. Dan dari aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Iya, kayak gitu. Itu ya. Oke, jadi benar dong adanya peran pentingnya ketiga hal ini dalam pembentukan karakter manusia. Nah, jadi keterkaitan ketiganya tuh apa gitu tuh buat pembentukannya tuh? Pokoknya ketiga hal itunya tuh. Ketiga hal itu Sangkut pautnya tuh. iya, ketiga hal itu kalau misalnya berinteraksi ya. Kalau misalnya ketiga hal ini berinteraksi, itu bakal ada suatu ketidakseimbangan. Ya. Kenapa? Karena kita bakal menjadi pribadi yang pelin-pelan. Banyak mikir dulu tapi kadang salah ambil keputusan. Kalau misalnya semua bersatu nih, kalau kita nggak sesuai dengan situasi yang ada, kita mutusin suatu hal, itu bakal bersifat buruk. Nah, bentrok lah maksudnya. Iya, kalau misalnya mereka bertiga. Ketika ada satu yang lebih dominan, nah itu bakal bentrok tuh. Bentrok banget sama kehidupan di dunia nyatanya tuh. Iya, benar. Jadi
Jadi mereka ketiganya ini tuh harus seimbang. Harus seimbang. Harus seimbang. Cara menyeimbangkannya itu menurut aku tuh sesuai dengan situasi yang kita alamin. Ya. Pertama, kita ada di situasi yang mendesak. Mendesak. Si ide ini berarti si ide ini kan bekerja nih. Mendesak, kita lapar. Lapar nih. Pengen makan. Pengen makan. Aduh, pasti langsung makan dong. Iya. Aus, seret, Minum. Ya, itu naluri si ide. Benar. Terus kalau misalnya, tapi kalau si ide ini lebih banyak dipakai pas hal-hal negatif. Kayak misalnya orang lain ada butuh banget uang dan dia tuh kayak tertekan banget. Iya, betul. Pasti dia melakukan suatu hal yang negatif, kriminalitas. Benar, makanya hal dalam apa tadi tuh ide ini diseimbangin sama si ego dan super ego. Iya, harus diimbangi sama dua hal yang lainnya gitu. Jangan jalan di sendiri aja. Benar. Nah, dari ego sama super ego ini kan nggak terlepas tuh dari proses komunikasi nih. Nah, gitu tuh gimana sih maksudnya tuh? Oke, dari ide, ego dan super ego ini emang nggak lepas dari komunikasi. Jadi 3 elemen ini penting banget buat membentuk suatu komunikasi. Tapi kita semua manusia punya ide yang sama. Punya ide yang sama, naluri yang sama sebagai manusia. Tapi ego dan super ego kita tuh beda. Referensi dan experience kita tuh berbeda. Pengalaman kita kan beda ya. Misalnya dari perbedaan agama, budaya, adat kita di sekitar. Pemikiran segala macam sih bisa. Beda kan? Iya. Jadi ide kita sama, tapi experience kita tuh berbeda. Jadi berpengaruh banget sama jalannya komunikasi. Misalnya aku kan Sunda banget nih. Iya. Kamu misalnya aku sebenarnya sih Sunda gitu tuh. Sunda ya. Iya. Tapi teman aku misalnya kan kebanyakan Jawa nih. Jadi kita kan beda budaya cara komunikasi kan. Nah, dari situ ide, ego dan super ego ini bekerja. Nah, jadi penyesuaian lah, Iya, menyesuaikan. Iya. Kita punya pertanyaan nih. Sebagai contoh ya, ada seorang nih punya perasaan buat pengen nih maju nih pemikirannya nih. Tapi ya orang itu lagi-lagi ya manusia beda-beda gitu loh. Ada yang ketika ngedon dia nggak bisa apa-apa, ada yang ketika ngedon dia mencoba untuk bangkit. Nah, ini nih kita ngambil situasinya si manusia ini nih tertekan banget gitu tuh. Nah, itu tuh gimana buat menghadapinya dan segala macamnya? Jadi pertanyaan ini tuh bener-bener relatable sama aku ya. Kenapa? Kenapa tuh? Karena aku tuh orang yang bener-bener statis gitu, di situ-situ aja. Pengen banget maju, si otak, si hati tuh pengen banget maju, tapi kayak udahlah, ntar orang lain pasti nggak suka. Atau ntar pemikirannya tuh kayak selalu. Emang perempuan sih gitu, gengs. Perempuan emang kayak gitu. Insecure katanya ya. Insecure emang. Kenapa gitu sih? Itu tuh menurut aku kurangnya motivasi di ego. Kenapa? Karena aku cenderung pelin-pelan, nggak terlalu banyak mikir, tapi sekalinya mikir suka salah tangkap. Salah tangkapnya gimana tuh? Jadi aku udah membuat keputusan ya, aku bener, tapi pas terjadi itu ternyata nggak sesuai ekspektasi aku gitu. Jadi kurangnya si ego ini dalam bekerjanya tuh kurang banget ego aku tuh. Nah, cara ngebangkitin egonya itu tuh gimana? Ya itu harus lebih meningkatkan rasa ego dengan berpikir lebih dalam lagi. Jangan langsung plok gitu aja. Jangan langsung kayak tergesa-gesa. Nah, dan kadang-kadang ya kayak terus dipikirin sama diri sendiri tuh nggak baik juga jatuhnya. Makanya di dalam kehidupan di dunia ini gitu kan adanya komunikasi. Nah, itu komunikasi harus tuh dibarengi oleh komunikasi. Nah, itu tuh penting banget, gengs. Jadi komunikasi tuh. Jadi kayak nggak bisa nih aku nih nyalurin sendiri karena jatuhnya tuh aduh tertekan, overthinking dan segala macam. Nah, makanya diobrolin kadang-kadang ya sama orang-orang yang deket lah, misalkan orang tua. Sama kakak, sama adik, sama pacar sendiri. BTW Teten udah punya pacar belum nih? Ada. Aduh, ini sensitif banget. Sensitif banget nih. Gak tahu ya. Gak tahu. Rahasia, gengs. Jadi langsung apa? Dia nggak punya media sosial dong. Nggak punya media sosial. Aku cuma punya WhatsApp aja, udah. Nomor WhatsApp? Rahasia. Jadi harus ada orang lain yang mau berkomunikasi sama kita. Ini lagi pandemi nih, nggak bisa ketemu sama teman terdekat aja. Kita kan pasti ngomongin semua hal ke teman terdekat. Ya, nelpon. Semua orang sekarang punya smartphone. Iya. Jangan phone-nya doang yang smart, otaknya juga harus smart dong. Emang apa sih nggak boleh?
Sombong amat. Gimana Dul? Kan ego. Berarti kita boleh nggak sih egois sama diri kita? Egois. Dijawab ya? Egois. Jawab silakan. Egois ini berasal dari ide sebenarnya. Ide. Ini tuh egois. Jadi ide menumbuhkan rasa egois. Kenapa? Karena si ide bekerja sendiri. Enggak disertakan ego dan super ego. Dia bekerja sendiri sehingga menimbulkan orang yang egois. Nah, benar sih. Dia kan egois nih. Jadi dia dominan idenya. Iya. Nah, harus diimbangi dengan ego yang mempunyai apa ya kalau kita realita ya. Realita dan dibarengi sama super ego yang ada moralnya. Nah, itu bener. Makanya kayak apa ya? Kalau jatuhnya kalau nggak dibarengi lagi-lagi nggak ketiga hal ini nggak dibarengi, kadang-kadang manusia tuh nggak bisa diterima di masyarakat jatuhnya. Bener banget. Susah banget Gitu. beradaptasi. Karena mereka selalu beranggapan kayak pemikiran gua nih yang paling bener nih. Sombong amat. Kita harus keluar dari zona nyamannya kita dong. Nggak boleh selalu ada di situ-situ aja. Nggak boleh kita apa ya? Udah biarin orang lain aja. Kita juga harus speak up. Kita juga harus keluar, harus maju dong. Nah, iya sih. Maksudnya pertanyaan si Abdul ini dia selalu kayak aduh, gue tuh nggak pengen egois, tapi selalu kayak gitu. Nah, itu kan bisa jadi namanya egois dong kalau kayak gitu. Nah, gitu ya Dul. Maksudnya Dul ya. Siap. Sesuai tadi pertanyaan tadi kan ada pertanyaan yang terakhir nih tentang gimana sih orang yang ego atau motivasi egonya kurang. Iya. Aku tuh punya kisah nyata ya. Kisah nyata. Kisah nyata. Udah kayak FTP Dul. FTP Indosiar kan? Coba. Jadi FTP lagi. Jadi di kisah nyata tuh aku kan sekarang kuliah nih. Kuliah. Pasti pernah SMP sama SMA dong. Iya dong. Kan orang SD langsung kuliah gitu kan. Oh kan jadi Superior banget. Kan waktu SMP dan SMA pasti nggak berasa kalau kita nggak ikut organisasi. Nah waktu SMP aku ikut organisasi Apa tuh? OSIS. OSIS. Ya, aku ikut OSIS nih. Aku juga ikut OSIS kok. Nah, OSIS. Anak organisasi banget kita. Ya jangan ya. Jangan. Dan di OSIS itu aku berjalan setahun 2 tahun aku jalan. Ya. Tapi pas mau naik kelas 3 di pertengahan, aku berhenti. Nah, kenapa tuh? Kenapa? Karena ego dan super ego aku nggak bekerja. Jadi di awal aku masuk, ide aku tuh langsung mau ikut OSIS tanpa pikir panjang. Nah, iya betul. Nah, aku masuk. Dari situ aku baru nyadar aku kurang ngambil keputusan. Ternyata aku orangnya pelin-pelan dan berhenti di tengah jalan, nggak sampai selesai. Nah, sekarang nih aku punya game Palah Pilih namanya. Palah Pilih. Palpil, palah Pilih. Iya, cakep. Iya. Oke, siap. Semuanya siap. Pertanyaan pertama. Sehari nggak sama pacar, apa sehari nggak pegang handphone? Sehari nggak sama pacar. Lah, kenapa tuh? Punya pacar. Duh, orang aja lu. Gimana? Handphone adalah apa ya? Kebutuhan anak milenial sekarang. Sumber kehidupan banget Iya. nih. Kalau pacar tuh bisa besok-besok aja. Iya. Pertanyaan kedua. Iya. Pilih uang apa cinta? Realistis sih. Realistis lah. Karena kan skincare butuh kan? Segala butuh kan? Uang. Gak usah ke mall dah bang. Emang nggak bisa makan cinta, geng sekarang tuh. Gak kenyang. Nggak kenyang makan cinta. Kadang-kadang makan cinta makan hati ya. Aduh. Pertanyaan ketiga. Iya. Ada rasa tapi nggak ada status. Apa ada status tapi nggak ada rasa? Berat banget nih. Ada rasa nggak ada status? Ada rasa tapi nggak ada status. Lah, kenapa tuh? Karena kalau misalnya punya status tapi nggak ada rasa, percuma di jalan ya kan? Percuma. Aduh, muncrat gengs. Percuma banget jalanin kan? Mendingan ada rasa. Next. Oke, ada tingkat apa cutting? Cutting lah. Cutting. Cutting dong. Siap-siap para cutting. Maba mau masuk. Hehehe. Tapi kan zaman sekarang ini ya, maksudnya kayak dewasa tuh, kedewasaan tuh nggak menentukan umur ya. Maksudnya umur tuh nggak menentukan suatu kedewasaan ya. Iya benar. Tapi tetap nih selera tetap cutting. Selera tetap. Selera tetap cutting. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Pelajaran selanjutnya. Nih sebagai mahasiswa, tugas numpuk tapi nilai gede, apa tugas dikit
tapi nilainya kecil. Mending nilai gede, tugas numpuk nilai gede, tugas bisa dikerjain, terus bisa dikerjain. Kita kan sekolah buat belajar kan? Betul banget. Kayak gitu. Contoh teteh ini, kalian jangan mager-mager. Dul, mahasiswa yang bener dul. Siap. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, masih sangkut paut dengan mahasiswa banget nih. Kayak Dosen jarang masuk, tapi ujiannya ribet. Apa? Dosen sering masuk, tapi ujiannya nggak ribet. dosen sering masuk tapi ujian gak ribet. Dosen sering masuk, tapi ujian nggak ribet. Iya, daripada dosen yang jarang masuk tapi ujian ribet. Jelasin apaan? Nggak masuk kan? Tapi kan enak gitu kan, santuy, kuliahnya santuy. Ini udah next level nih pertanyaannya nih. Kerjaan seru, tapi gaji kecil. Apa kerjaan boring, tapi gajinya gede? Lagi-lagi realistis ya. Kerjaannya boring tapi gaji gede kan? Cuan. Cuan terus. Tapi aku sendiri Maya, aku sendiri membandingkan gaji kecil sih. Tapi kerjaannya nyaman Seru gitu. ya? Tapi kalau dimending-mendingin mah gaji besar tapi kerjanya seru gitu kan. Kalau boleh kayak gitu sih boleh. Ini pertanyaan bisa diubah nggak dulu? Bisa. Oke sih, udah sih percakapan kita buat hari ini sih segitu dulu sih teh palingan. Tepuk tangan dong buat katanya nih. Semoga bermanfaat dan tentunya anak-anak maba harus pada nonton ini tuh kayak buat pengembangan diri kalian sih, Nah. buat pembentukan karakter kalian. Bener banget. Masa yang akan datang. Iya, bener banget. Terima kasih juga buat Himakom yang udah mau ngadain ini gitu. Syuting sama Akasep ini. Akasep deh, Akasep. Iya. Ya udah aku jadi ngapung deh, udah. Oke, Komred, jadi percakapan kita soal ego sama super ego itu cukup sampai di sini. Penting nonton dan subscribe juga itu. Itu dia. Nah, kalau mau kenal aku lebih lanjut, boleh juga kenalan di sini. Di Instagram aku yang di sini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih udah nonton. Kayaknya udah nih. Udah. Udah dia udah capek. Dadah. Dadah. Dadah, kasih.